Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait masalah kunut nazilah. Nah Kiai, di saat gencarnya serangan Israel ke Palestina, banyak masjid-masjid yang kemudian menganjurkan untuk melakukan kunut nazilah. Iya. Sebetulnya kunut nazilah itu apa Kiai? Apa kemudian bedanya dengan kunut yang biasanya dilakukan saat sholat subuh? Iya, atau saat taraweh Saat menjelang taraweh, akhir, betul. ya sholat witirnya. Jadi dari namanya itu kunut. Kunut itu dalam terminologi Islam itu adalah doa yang dibaca pada waktu tertentu saat kita dalam posisi berdiri dalam sholat. Oleh karena itu kita biasa melihat kunut itu ada dua hal. Ada orang yang kunut sebelum ruku dan ada orang yang kunut setelah ruku sebelum sujud. Yang penting yang namanya kunut itu doa yang dipanjatkan dalam keadaan berdiri di dalam sholat. Itu namanya kunut. Kemudian kunut ini digabung dengan yang namanya nazilah. Nazalah itu turun. Nazilah itu berarti sesuatu yang turun. Itu kemudian di dalam agama, kata-kata sesuatu yang turun itu diartikan sebagai musibah, kesempitan hidup, mara bahaya, ujian dari Allah, itu kemudian dikatakan nazilatun. Jadi kalau ada orang ngomong ya misalnya nazalat alal muslimina nazilatun, maka itu diartikan bahwa kaum muslimin itu sedang tertimpa musibah, ujian yang sulit dari Allah. Nah, oleh karena itu kunut nazilah itu diartikan adalah kunut yang dibaca ketika umat Islam itu atau bangsa kita misalnya itu sedang menghadapi mara bahaya, kesulitan. Itu kemudian dibacakanlah kunut nazilah. Misalnya terjadi gempa bumi hampir di setiap kepulauan Nusantara. Ya, kemudian intensitasnya tiap hari ya menghancurkan rumah, atau kemarin ketika ada pandemi corona, itu kita kemudian menurut mayoritas ulama ya itu disunnahkan untuk membaca kunut yang disebut kunut nazilah. Ini mayoritas ulama. Hanya bagian kecil dari madhab Imam Malik yang mengatakan bahwa kunut nazilah itu hukumnya justru makruh. Tetapi mayoritas ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Setiap ada kesempitan hidup, ya tentu ini ukuran sempit atau tidak sempit ini relatif. Ya, di masa lalu kunut nazilah itu kadang-kadang dibacakan ketika paceklik. Ketika hasil tanaman itu rusak, musim panas yang berkepanjangan, tidak turun hujan misalnya, maka mereka kemudian juga melakukan kunut nazilah. Jadi hukumnya adalah sunnah kalau kita secara majority, secara mayoritas ini sedang tertimpa musibah. Boleh dibaca secara berjamaah ketika sholat, boleh juga dibaca sendiri-sendiri. Kunut nazilah itu tidak mengenal lagi waktu. Jadi boleh ditempelkan pada sholat subuh, boleh ditempelkan pada sholat zuhur, boleh ditempelkan pada sholat asar. Dan ini kalau sholatnya sholat sirriyah, kayak zuhur itu kan suaranya nggak keras-keras. Tetapi ketika kunut suaranya menjadi dikeraskan. Karena ini adalah keadaan yang di luar kebiasaan, kita banyak tertimpa musibah. Artinya bencana yang terjadi itu massal begitu ya Kiai, sehingga kemudian dianjurkan untuk masif begitu ya. Secara logika, secara kemanusiaan rasanya sulit untuk keluar dari situ. Maka kita disunahkan untuk membacakan kunut nazilah. Dan dilakukan pada saat sholat-sholat fardu tadi ya. Sholat fardu, baik berjamaah maupun kalau dia misalnya sholat sendirian di rumah. Sholat sendirian juga bisa ya Kiai. Nah boleh. itu apa saja doa yang kemudian dibacakan Kiai? Doanya terbuka.
Doanya apa saja yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Misalnya ya, Mbak Eva sholat sendirian di rumah, tidak merasa punya bekalan doa yang cukup untuk dibahasa Arab kan. Iya. Misalnya, saya nggak bisa nih, ya Allah tolonglah saudara-saudara muslim saya misalnya yang sedang terhimpit kesulitan di jalur Gaza, keluarkan mereka, anak-anak yang sakit di rumah sakit, kan nggak bisa bahasa Arabnya. Maka kan nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Maka cukup saya ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah, kan ngerti maknanya. Ya Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia. Kami ini akan merasa baik dan tentram kalau saudara-saudara kami yang tertindas bisa meraih kemerdekaannya, menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan misalnya. Atau kemudian mendoakan Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah turunkan rahmat kepadamu, wahai lana min amrina rasyada. Itu boleh dibaca. Tidak ada doa dengan tuntunan tertentu ketika kita melakukan kunut yang namanya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini sebetulnya bagaimana manfaatnya, Kiai? Dan apakah kemudian ada kisah di zaman Rasulullah misalnya, atau sahabat-sahabatnya yang kemudian ketika ada beberapa kabilah Arab yang sudah melampaui batas dalam memusuhi Rasulullah, itu Nabi kemudian membacakan doa kunut ini. Kemudian disebut namanya. Ya Allah, ya kan, ya bantu saya menghadapi ini. Terus ada Nabi mengatakan, ya Allah laknatlah Bani Fulan, kabilah Fulan. Nanti ini yang jadi sumber perbedaan pandangan di kalangan ulama. Nabi itu membaca kunut ini sebulan. Disebut nama orang. Tsumma tarokahu. Kemudian Nabi meninggalkan. Nah, kata-kata tarokahu ini yang membuat ulama berbeda-beda. Ada ulama kemudian yang memahami tarokahu, Nabi meninggalkan kunut secara keseluruhan. Maka Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad itu waktu sholat subuh nggak kunutan. Imam Syafi'i tetap baca kunut. Kata-kata Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh Rasul itu bukan kunut subuh, tapi kunut yang nyebut nama orang secara pribadi. Nah, ada ulama yang mengatakan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu kunut nazilah yang menyebut langsung nama orang. Nah, itulah yang kemudian turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Yang melaknat orang secara khusus itu tidak boleh. Ya, jadi kalau saya benci sama orang itu benci perbuatannya. Tapi saya tidak boleh memastikan bahwa orang ini jauh dari laknat Allah. Makanya ketika kita menyebutkan pertolongan ya Allah, tolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Hancurkan, bukan nama perorangan, hancurkan mereka-mereka yang zalim. Hancurkan, kalahkan mereka-mereka yang melakukan ekspansi ke jalur Gaza di luar batas kepantasan dan kemanusiaan misalnya. Nah, itu tetap dikerjakan oleh Nabi. Yang ditinggal itu yang kunut langsung itu. Tetapi paham orang beda-beda. Ada maka Imam Malik dan sebagian ulama dalam mazhab Maliki mengatakan tidak ada kunut nazilah. Hukumnya makruh karena Nabi sudah meninggalkan. Kata yang satu, oh enggak, yang ditinggalkan tuh yang nyebut-nyebut orang. Ada yang memahaminya lebih ekstrim lagi. Semenjak itu Nabi tidak ada kunut-kunut. Maka Nabi pun sholat subuh tidak kunut. Kata Imam Syafi'i yang ditinggal itu kunut nazilah yang nyebut orang. Kunut subuh tetap dilakukan sama Nabi sampai akhir hayat. Nah, ini namanya cara memahami hadis. Jadi kalau nanti Mbak Eva mau tanya, yang benar yang mana? Ya datang sama guru kan. Ikuti apa yang gurunya Mbak Eva sampaikan. Karena Mbak Eva tidak punya kemampuan langsung untuk membaca kasus itu dari aspek ilmu agamanya. Ya, karena butuh pemahaman yang dalam. begitu. Jadi ya, sebenarnya kunut nazilah boleh aja ketika semua harga-harga mahal. Misalnya, ya Allah ini harga-harga mahal, banyak orang yang tidak bisa membeli makanan misalnya. Itu sah untuk melakukan kunut nazilah. Jadi semua yang menimpa kaum muslimin secara ekonomi, penyakit, kesehatan, kesejahteraan, membahayakan masa depan bangsa misalnya, itu boleh dilakukan kunut nazilah. Baiklah, baiklah. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali.